Sedangkan untuk ASN daerah sendiri dialokasikan sebesar 19,3 triliun rupiah dan THR untuk ASN maupun TNI atau Polri ataupun pensiunan juga cair pada 17 Maret 2025 menurut Kementerian Keuangan yang beberapa waktu lalu telah disampaikan pemirsa. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini kita akan membahas tentang pengaruh pencairan tunjangan Hari Raya, THR, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menjelang Lebaran. Bunga Cinka menjelaskan bahwa THR yang diterima oleh pegawai negeri, swasta, dan pengemudi ojek online diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja, PHK, yang meningkat. Meskipun ada harapan akan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun dampak dari pencairan THR diprediksi lebih kecil dibandingkan tahun lalu, terutama karena adanya tantangan dari PHK massal yang sedang terjadi. Hal ini seperti diberitakan oleh CNBC Indonesia. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Anda menyaksikan The Insight Report bersama saya Shani Altas dan rekan saya Bunga Cinka. Tunjangan Hari Raya diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan. Tak hanya bagi pegawai negeri dan swasta, insentif serupa juga dinikmati oleh para pengemudi ojek online. Namun di balik optimisme ini, tekanan daya beli masyarakat masih membayangi akibat gelombang pemutusan hubungan kerja yang terus terjadi. Seberapa besar efek THR terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini? Simak liputan Salma Wijaya berikut ini. Jelang momen Hari Lebaran tentunya adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim Indonesia, yakni salah satunya adalah pencairan tunjangan Hari Raya untuk pegawai dimulai dari ASN atau aparatur sipil negara maupun pekerja swasta. Tak hanya itu, pemirsa, pada tahun ini tentunya pemerintah mengeluarkan kebijakan bonus hari raya untuk pengemudi ojek online yang tentunya berbeda pada tahun-tahun lalu. Tapi mampukah pencairan THR atau BHR ini mampu benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tentunya seperti yang kita ketahui tengah lesu, pemirsa? Mari kita lihat dari besaran alokasi anggaran THR dimulai dari ASN sendiri, yakni untuk ASN pusat dan juga TNI atau Polri mendapatkan alokasi anggaran senilai 17,7 triliun rupiah, sedangkan untuk pensiunan dari ASN maupun TNI dan juga Polri yang tercatat sekitar 9 juta masyarakat Indonesia menerima alokasi anggaran senilai 12,45 triliun rupiah. Like, comment, and subscribe. Dan share. Sedangkan untuk ASN daerah sendiri dialokasikan sebesar 19,3 triliun rupiah dan THR untuk ASN maupun TNI atau Polri ataupun pensiunan juga cair pada 17 Maret 2025 menurut Kementerian Keuangan yang beberapa waktu lalu telah disampaikan, pemirsa. Sementara bagi pekerja swasta sendiri, pemirsa, skema pencairannya tentunya berbeda dari pegawai ASN maupun juga TNI Polri, yakni dihitung dari masa kerja 1 tahun ke atas yang berhak mendapatkan 1 bulan gaji full. Sedangkan untuk masa kerja kurang dari 1 bulan, THR diberikan secara proporsional. Dan deadline dari THR untuk pegawai swasta sendiri yakni H-7 sebelum Lebaran. Bagi pengemudi ojek online, yakni yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, ada program bonus hari raya atau BHR dengan skema 20% dari rata-rata pendapatan bulanan selama 12 bulan terakhir yang diberikan kepada mitra pengemudi yang tentunya memiliki kinerja yang baik dan juga produktif, dan juga aktif, pemirsa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR ini selalu memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia tentunya, terutama melalui konsumsi masyarakat yang meningkat. Lalu,
Bagaimana tren pertumbuhan ekonomi Indonesia selama bulan Ramadan dalam satu dekade terakhir ini atau dalam 10 tahun terakhir ini? Menurut laporan dari CNBC Indonesia, tentunya sejak 2015 pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang bertepatan dengan Ramadan dan Lebaran cenderung meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, kecuali pada 2020 lalu, yakni seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah melanda di mana-mana ya, yang menyebabkan kontraksi ekonomi hingga minus 4,19%. Pada tahun 2025 tentunya juga diharapkan akan meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya atau 10 tahun terakhir. Lalu, mengapa THR berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi? Yakni beberapa alasan yang telah kita simpulkan, yakni yang pertama adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama ekonomi Indonesia yang cenderung naik 1,2 PPT secara QoQ. Belanja masyarakat untuk masyarakat dan jasa transportasi pun meningkat, ya ini antara 4,5% hingga 11,4%. Dan selain dari itu juga sektor perbankan juga merasakan dampak dengan kenaikan dana pihak ketiga atau DPK yang sebesar 0,1 secara mantuman selama periode Ramadan dan juga pencairan THR. Yang tentunya belanja pemerintah pada kuartal pertama tahun ini diperkirakan naik sekitar 17,2% secara year on year. Namun di tengah optimisme ini, tentunya ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan yang seperti kita ketahui bahwa salah satunya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal telah melanda Indonesia, yakni tentunya juga mengancam dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut proyeksi Maybank, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 diperkirakan akan mencapai 5,2% secara tahunan atau year on year. Namun, dampak THR terhadap ekonomi kali ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu, pemirsa. Data yang menunjukkan bahwa THR mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 sebesar 5,9%, sedikit lebih rendah, pemirsa, dibandingkan kuartal 1 2024 yang mencapai 5,11%, pemirsa. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya gelombang PHK, yakni yang beberapa telah kami rangkum, yakni dari sektor industri besar, salah satunya adalah dari Sritek sendiri, yang seperti kita ketahui bahwa pada 1 Maret 2025 lalu telah merumahkan sebesar 10.000 pegawai dari Sritek dan juga ada dari Yamaha juga, yakni memutus hubungan kerja dengan 1.100 pegawai. Selain dari itu juga PT Sanken Indonesia bahkan menyebutkan akan merumahkan atau menghentikan seluruh operasinya pada Juni 2025 lalu dan tentunya akan menjadi ancaman bagi para pegawainya. Efek domino dari PHK ini berpotensi menahan konsumsi masyarakat tentunya yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pemirsa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Di tengah tekanan ekonomi ini, pemerintah tentunya telah menyiapkan beberapa strategi serta langkah untuk mengantisipasi dan juga untuk mendongkrak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama menjelang Lebaran. Apa saja? Ya, ini yang kita rangkum ini, salah satunya adalah pemerintah tengah memperkuat pengawasan pembayaran THR bagi pekerja agar pencairannya sesuai aturan. Ya, ini juga seperti yang kita ketahui bahwa Kemnaker juga telah menyediakan posko bagi pekerja yang mau mengadu akan THR-nya jika belum cair. Selain dari itu juga pemerintah pada beberapa tahun waktu lalu juga telah mengumumkan akan memberikan diskon tarif tol dan juga tarif pesawat, yakni dengan penurunan harga mencapai 13-14%, pemirsa. Dan juga selain dari itu juga untuk bahan pokok sendiri, pemerintah juga tengah memberikan regulasi, yakni menggelar program, pemirsa, pasar murah di berbagai daerah untuk menjaga keterjangkauan bahan pokok tentunya. Lalu, dengan berbagai kebijakan ini tentunya pemerintah berharap akan mendongkrak dan juga menumbuhkan pertumbuhan ekonomi serta mencapai target ekonomi yang seperti kita ketahui yakni 8%. Dan tentunya apakah dari kebijakan pemerintah ini maupun THR ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, kita tentunya akan terus memantau perkembangannya.